Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memperlihatkan ke kalian semua tentang perjalanan kita saat touring menuju ke makam para aulia yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Jadi total ada berapa wali kita lupa ya teman-teman. Pokoknya Jawa Tengah itu 3, Jawa Timur yaudah kita lihat saja di video nanti lah teman-teman. Untuk perjalanannya kita lakukan di tanggal 25 Januari 2023. Kita menggunakan satu motor 2 orang. Untuk konsumsi bahan bakar berapa dan total biaya yang kita keluarkan pada saat perjalanan tersebut berapa, kita simak terus di videonya. Dan sebelumnya mohon maaf untuk videonya kurang maksimal dan kurang rinci lah, karena memang kita nggak terlalu sering ambil video, jadi hanya sedikit-sedikit saja. Untuk bagaimana perjalanan kita, langsung saja kita simak videonya. Kita mulai dari Sunan Kalijaga dulu di Demak ya teman, kita berangkatnya. Oke. Sekarang kita sudah selesai ziarah di makam Sunan Kalijaga ya teman-teman. Sekarang kita mau lanjut menuju ke makam Sunan Kudus. Kendaraan saya tadi saya parkir di sebelah sana. Oke, lanjut saja perjalanan kita sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jam 7:10 kita keluar dari area makam Sunan Kalijaga untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Sunan Kudus. Nah, ini kita baru saja keluar dari makam. Oke, lanjut saja perjalanan kita sampai ke Kudus. Nah, ini dia sudah masuk ke gerbang kota Kudus. Jarak dari Demak sampai ke Kudus sekitar 45 menit kalau jalan santai. Kalau agak ngebut 30 menit bisa sampai ya teman-teman. Jam 7.40 kita sudah sampai di Kudus ya teman-teman. Sudah mulai dekat dengan Menara Kudus. Oke cah, iki wis tekan menara. Iki disangkani kong kidul iki mang. Iki rodok macet. Mergane ngisorane iki marmere iki padha rusak. Nah, iki Menara Kudus cah iki. Dulur-dulur. Nah. Iki rencanane iki awak dhewe mam dhisik iki karo ngenteni bolo-bolo sing ape nusul iki. Pak mam sik cah. Mari. Derek sak menika sampun dugi parkiran menara niki badhe mlebet niki. Rencana salat ngisyak riyen ngentosi recang saking ler. Sholat riyen iki, sholat ngisyak nggih. Sederek-sederek. Kalau wau magrib wonten sholat wonten Demak niku wau. Niki langgar lorong ilok kanan niki.
Nih sampun madang, sampun sholat. Nah, ini lanjut jaroh nih wonten makam Sunan Kudus. Ini susul sederek saking Moria nih wow. Nah. Bismillah lanjut Mbah Sunan Kudus. Oke, kita sudah selesai ziarah di Menara Kudus ya teman-teman. Lanjut kita mau ke Moria. Habis itu pulang. Oke, kita sudah sampai di jalur Sunan Muria ya teman-teman, di tanjakan ini. Ini kita dikawal sama warga lokal. Diantar saudara kita dari Muria. Sampai di parkiran Sunan Muria. Ini kita masuk lewat jalur belakang, jalur depan tapi lewat belakang. Rencananya nanti setelah ini kita langsung berangkat menuju ke area timur ya teman-teman. Ini sendalnya di bawah. Habis ini kita pulang dulu ke rumah, langsung lanjut perjalanan yang sesungguhnya. Oke, bismillah lanjut jam 11 malam kita berangkat menuju ke tujuan pertama, ke Tuban ya teman-teman. Melalui jalur Colong, Gembong, Pati, Juwono, Rembang, dan ke timur-timur pokoknya itu jalur Pantura ya. Terus bismillah patungannya sedulur, semoga selamat sampai tujuan dan diberikan kelancaran tanpa adanya rintangan suatu apapun. Pemberhentian pertama di alun-alun Rembang, Indomaret. Kita ngeres dulu. Kita dropping biar tidak ngantuk ya teman-teman. Jam 1:17 kita persiapan untuk berangkat ke tujuan. Ini baru sampai Rembang, kendaraan udah kotor banget. Cuma bawa barang sedikit ini karena cuma 2 orang. Jam 2.53 kita sudah sampai di Tuban ya teman-teman, di makam Sunan Bonang. Ini kita di Masjid Agungnya. Nah, ini kita tinggal masuk ke makam. Ini kita perjalanan masuk ke dalam makam ya teman-teman, melewati sebelah masjid. Tadi kita start dari alun-alun Rembang jam 1:17. Sampai sini jam 2:53.
Oke, langsung lanjut saja ya teman-teman sampai di dalam. Lepas sandal. Ora ya. Oke, kita lanjut ziarah ya teman-teman. Melewati pasar-pasar ya teman-teman di Sunan Bonang. Kita mau berjalan menuju ke masjid kembali karena motor kita tadi diparkir di depan masjid. Sudah sampai di makam Asmoro Konti. Kita mau lanjut ziarah ya teman-teman. Untuk pintu masuknya di sebelah sana. Ini di masjidnya ramai banget. Rombongan bus-bus travel dan lain-lain. Ada murid-murid juga tadi. Kita udah selesai sholat subuh. Kita sarapan dulu pakai roti bekal dari rumah, lumayan untuk mengganjal selama perjalanan sampai menemukan warung. Nanti habis ini kita lepas menuju ke Sunan Derajat yang berada di Lamongan. Oke, kita sarapan dulu ya teman-teman. Jam 5 kurang sedikit kita prepare untuk berangkat menuju ke Sunan Derajat. Kita ganti sepatu dulu ya teman-teman. Safety riding, kita utamakan keselamatan dalam berkendara. Bismillah, berangkat untuk ke di makam Sunan Derajat teman-teman. Ini di parkiran ya, di terminal. Langsung masuk ke arah sana. Jadi kendaraannya diparkir di sebelah sana ya. Sudah sampai di area makam Sunan Derajat ya teman-teman. Alhamdulillah untuk perjalanan kali ini santai ya teman-teman. Cukup santai.
parkiran dulu. Entah kita istirahat dulu atau lanjut, nggak tahu nanti. Jam 6:30 kita perjalanan menuju ke makam Sunan Giri ya teman-teman. Ini kita prepare. Untuk sejauh ini konsumsi bahan bakar sudah 1, 2, 3, 4, 5, berkurang 5 bar. Untuk AVG nya 38,3 km per liter. Untuk jarak yang kita tempuh 201 km dari rumah ya teman-teman. Oke, lanjut perjalanan kita, semoga diberikan kelancaran. 15 kita sudah sampai di makam Sunan Giri ya. Di sana kayaknya naik. Tadi perjalanan cukup ramai karena jam kantor, jam kerja, jam sekolah, jadi cukup padat. Oke, lanjut saja sampai ke atas karena ini nanjak ya, jalan kaki. Kita naik ke makam Sunan Giri ya. Untuk akses jalannya ini tangga, cukup mudah namun tinggi lumayan ya. Kalau yang nggak biasa menanjak ini capek pasti. Oke, kita udah selesai ziarah di Sunan Giri. Kita lanjut keluar ya teman-teman. Kita kembali turun. Setelah itu mungkin sarapan atau lanjut ke Gresik. Nggak tahu nanti, lihat saja kelanjutannya ya teman-teman. Oke, kita sudah turun dari anak tangga yang ada di Sunan Giri. Kita lanjut menuju ke makam Sunan Gresik ya teman-teman. Itu kendaraan kita ada di situ. 8.46 kita sudah sampai di makam Sunan Gresik, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik ya teman-teman. Makam Kiai Tumenggung Pusponegoro I, Bupati pertama di Gresik. Nah, itu makamnya ada di sebelah sana. Oke, untuk kita nanti ziarahnya di sana ya teman-teman. Tepat jam 10 kita sampai di makam Sunan Ampel yang berada di kota Surabaya. Perjalanan cukup memakan waktu karena sedikit semrawut ya. Ini kita memasuki kawasan makam teman-teman. Nah, ini dia tempatnya. Ini kita belum sarapan ya karena belum menemukan warung. Oke, lanjut kita masuk ke area makam ya teman-teman. Di sini cukup ramai ya teman-teman. Dari sekian banyak yang sudah saya datangi,
kali ini yang lumayan ramai karena mungkin posisinya saya datang siang hari ya. Semalam kan sepi semua karena sampainya malam fajar lah dan pagi. Nah teman-teman, maaf banget tadi lupa nge-shoot. Tadi keluar dari Sunan Ampel, lanjut kita menuju ke arah Suramadu dan kita makan di sini. Tadi saya makan itu apa? Kacua itu minumnya es teh. Nah, ini udah habis. Tinggal ini ya teman. Nah, nanti kita lanjut perjalanan kita sampai ke Madura. Ini kita tinggal lurus terus belok kiri udah sampai Suramadu. Jadi kita sudah deket banget sama Madura ya teman. Tinggal nyebrang dikit. Oke, lanjut saja perjalanan kita sampai akhir. Kita lanjut perjalanan kita menuju ke Madura teman-teman, melalui jembatan Suramadu. Bismillah. Tujuan kita ke kos temen, lalu nanti ke makam Syekhona Khalil ya teman-teman. Bismillah. Mendarat di Madura. Ini kita istirahat di kosnya teman di sekitar kampus apa tadi namanya, UTM. Oke, kita lanjut perjalanan kita nanti kalau kita ke makam Syekhona Khalil teman-teman. Ini kita mau istirahat dulu, habis maghrib kita berangkat ke makam Syekhona Khalil Bangkalan dari kos teman ya teman-teman. Ini udah outfit santri. Lanjut perjalanan menuju makam Syekhona Khalil sekitar 15 menit karo dari sini. Ini kita dikawal sama teman Latka juga asal Kudus yang sudah berkuliah di sini ya, di Madura. Drope otomatis.
kita berhenti makan dulu. Lu madep ngene mundur. Selesai makan, kita lanjut menuju ke makam Syekh Khalil Bangkalan. Nah, ini kita sudah memasuki area makam Syekh Khalil yang ada di daerah Bangkalan. Sudah banyak bus-bus wisata, tandanya kita sudah dekat ya. Sudah sampai di masjid. Masjid apa no? Ini kayak anak sih bang. No. Kasih mau besar nih. Malam Jumat kita sampai di makam Syekh Khalil Bangkalan. Hari ini tanggal 26 Januari 2023. Ini di masjidnya ya teman-teman. Kita langsung mengarah ke makam. Tepat jam 8 kita lepas dari makam Syekh Khalil Bangkalan Madura teman-teman. Ini kita lanjut keluar, nggak tahu kemana, ikuti terus perjalanan kita. Ini di sini jalannya lumayan jelek ya. Dan sudah informasi untuk kalian semua yang memasuki area masjid dan makam Syekh Khalil untuk menggunakan pakaian yang sopan, jangan menggunakan celana pendek. Karena tadi saya ditegur ya. Saya bawa sarung tapi sarungnya saya kalungkan di leher dan saya pakai celana pendek lalu ditegur. Sekedar informasi buat kalian semua untuk mematuhi aturan yang ada, karena ini bukan di Kudus ya, ini di Madura. Kita sudah sampai di pelabuhan Kamal. Nih Banyak kapal ya. ada lampu-lampu yang dari sana ya. Nggak tahu ini kita mau dibawa kemana sama warga lokal, kita ngikut aja. Banyak kapal-kapal. Kita langsung naik saja kapal Gajah Mada. Langsung kita naik. Kapal Gajah Mada. Oke, kita pagi ini sekitar jam 7 kita start dari kos ya. Daerah Trunojoyo. Nah, kita lanjut perjalanan kita sampai selesai.
kita sudah ada di sekitar Tunjungan Plaza ya teman-teman. Ini kita sedikit mengelilingi kota Surabaya. Hanya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak karena Surabaya cukup luas. Nggak tahu ini kita mau lanjut ke mana lagi. Kita udah ada di depan Tunjungan Plaza ya teman-teman. Terus kita mau nyari sarapan, bingung mau sarapan apa. Karena di sebelah kiri saya tadi ada KFC, jadi biar nggak bingung kita ke KFC aja. Yang udah jelas ya teman-teman, KFC kan di mana-mana sama. Oke, mari kita jojo. Bismillah, kita start dari Tunjungan Plaza menuju ke Kudus ya teman-teman, menuju ke rumah. Ini jam 9 kita mulai start. Entah nanti kita bisa Jumatan di mana, nggak tahu nanti. Entah sampai rumah jam berapa, belum tahu nanti. Ikuti terus perjalanan kami dan mohon maaf kalau videonya kurang banyak ya teman-teman. Karena kita HP-nya nggak bisa selalu on karena dalam tas. Ini kita udah kenyang. Bismillah, lanjut. Agak sedikit macet ya teman-teman di daerah mana ini, nggak tahu. Entah masih di Gresik atau udah di Lamongan, nggak tahu. Ada perbaikan jalan, cukup rapat tadi macetnya. Karena nggak hafal medan, jadi nggak tahu harus ambil kiri atau kanan atau mana. Kita mengikuti warga lokal saja. Kita udah sampai di Tuban bagian Mepet pesisir. Nah ini jam 11 tepat, sedikit lah. Masih sekitar 4 jam lagi perjalanan kita. Dari Surabaya. 11 lebih 30 kita rest di Tambak Boyon Tuban ya teman-teman, sambil menunggu waktu Jumatan. Daripada kita nunggu di masjid kelamaan, kita istirahat minum-minum dulu sambil nunggu adzan ya. Oke, kita Jumatan di masjid daerah Tambak Boyo ya teman-teman. Untuk masjidnya apa kami kurang paham. Sekitar jam setengah 1 kita lanjut perjalanan menuju ke arah Pati ya teman-teman. Lepas Pati kita langsung ke arah Muria, arah Colong, arah rumah teman-teman. Bismillah, lanjut udah di Kaliori teman-teman. Mohon maaf untuk videonya kurang banyak karena saya tadi alih kendali ya. Ini kita cari alternatif karena jalurnya
Alhamdulillah sudah sampai Gembong. Nah ini kita ngeres dulu, makan bakso ganjel. Jadi untuk total trip yang kita tempuh mulai dari Colo ke timur ya teman-teman, ini Demak sama Kudus nggak terhitung. Ini mulai dari Muria, Tuban, dan seterusnya ke arah timur sampai Madura, sampai kembali lagi ke rumah. Itu menempuh jarak 648,8 km. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, pertama kita mulai berangkat itu ngisi di Jalan Gembong Padi ya teman-teman, ngisi 90.000. Nah habis itu di Surabaya itu sudah mulai kedip-kedip, sudah habis, isi lagi 90.000 juga kayaknya, 90.000 juga, jadi total sudah 180.000. Kemudian pulang itu habis di Rembang. Setelah perjalanan pulang itu di Rembang itu sudah mulai kedip-kedip lagi, isi lagi 93.000. Sampai rumah itu berkurang 1 kotak, jadi total kurang lebih mungkin 200 ribuan ya. Ini untuk penggunaan BBM pertamax.